Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Basuki ya, di Jakarta. Pak Basuki ini orang dari Katolik ya. Dia ngomong begini, Pak Pendeta bisa menjelaskan tidak? Mungkinkah ajaran gereja yang ribuan tahun kok salah? Mungkin enggak? Ajaran gereja, bapak-bapak gereja yang sudah ribuan tahun ini ternyata salah. Mungkin enggak? Oh, jawabannya banget, Pak. Mungkin banget ya. Pak Basuki, nanti judulnya diperpendek ya, Joni Ong ya. Yang menghakimi itu bukan Pendeta Henry Tandianta, bukan Pendeta Henry Tandianta yang ngomong, bisa saja Pak salah, bukan. Saya tidak menghakimi, yang menghakimi kita adalah firman Allah. Yohanes 12 ayat 48, Yesus bilang apa? Firmankulah yang menjadi hakimmu di akhir zaman. Sekarang sudah akhir zaman, Pak. Kalau kita membaca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, Yesus lahir itu sudah disebut zaman akhir. Baca ya, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Yesus lahir itu sudah disebut zaman akhir. Nah sekarang kan Yesus sudah naik ke surga. Ya sekarang zaman akhir zaman itu. Kita dihakimi menurut firman Allah. Saya ulang Pak Basuki, Pendeta Henry Tandianta tidak menghakimi ya. Yang menghakimi adalah firman Allah. Memang disampaikan oleh HTD ya. Pak Basuki, mungkinkah ajaran gereja yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu kok ternyata menyimpang? Mungkin enggak? Jawaban saya banget, Pak. Ayat Alkitab mengatakan menyimpang banget. Terus kenapa kok diizinkan menyimpang? Emangnya enggak ada dari sekian banyak pendeta, dari sekian banyak romo itu apa enggak ada yang diizinkan terus ngerti gitu lah ya ini. Ini ada Pak Henry Tandianta. Ini dia ya. Kalau Bapak tanya emangnya nggak ada romo-romo zaman dulu ya. Ingat Pak, dihakimi memakai firman Tuhan, memakai Alkitab. Lah ini ada yang ngasih tahu Pak. Ini yang pakai kaos kuning Pak. Ya. Ini ngasih tahu ya. Kok perlu 2000 tahun ya nggak apa-apa. Jangan ngatur Tuhan ya toh. Tuhan bisa tunjuk siapa saja ya. Kapan saja untuk menyatakan kebenarannya ya. 2000 tahun itu bagi Allah kan cuma 2 hari toh Pak. Oh iya ya Pak ya. Baik. Mungkinkah menyimpang Pak ajaran bapak-bapak gereja yang ahli-ahli gereja itu ya? Mungkin nggak Pak? Mungkin banget. Begini ceritanya Pak ya. Kita Kisah 2 ayat 42. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42. Cara hidup jemaat pertama, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lalu mereka pada makan bareng-bareng ya, mecahkan roti bareng-bareng itu maksudnya kan makan bareng-bareng. Mereka juga doa bersama. Mengikuti ajaran siapa Pak? Ajaran rasul-rasul. Kok rasul-rasul Pak? Karena rasul-rasul kan ngikut sama Yesus. Sejak Yesus hidup belum mati, ikut toh. Pada waktu pelayanan itu kan 12 rasul, 12 murid itu, ya loh. Ikut mulai dari Yesus pertama kali mulai ngajar, mulai dibaptis pun lihat. Dibaptis ngajar sana sini sana sini sana sini, ya, sampai Yesus naik ke surga. Ya. Jadi, ya pengajaran rasul-rasul itulah, ya. Mereka mengikuti pengajaran rasul-rasul, apostle doctrine and fellowship, breaking of bread and in prayer ya. Kisah pasal 2 ayat 42. Ajaran rasul-rasul apa Pak Pendeta? Intinya adalah baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38, kisah 10 ayat 48, kisah 8 ayat 16, kisah 19 ayat 5. Tidak ada lagi yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya. Kemudian doa itu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi doa kepada Bapa. Kisah pasal 4 ayat 24, ayat 29, ayat 30, ayat 31. Yesus sebagai Tuhan dan Allah.
Itu pengajaran mula-mula rasul-rasul. Ntar dulu Pak. Jadi Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah, betul. Ya, kok masih sering ketemu kata Bapa Pak di kitabnya rasul-rasul? Ya, misalnya di mana? Misalnya ya, misalnya di 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu Pak masih ada Allah Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus ketika Yesus jadi manusia. Yesus sendiri bergelar apa? Yesus yang manusia. Ayo. Yesaya 9 ayat 5, dialah Bapa kekal itu. Sudah berfungsi belum gelar itu? Sudah jatuh tempo belum gelar itu? Belum. Ketika jadi manusia belum jatuh tempo. Kapan jatuh tempo? Ketika sudah naik ke surga. Jadi Yesus sekarang di surga itu Bapa yang kekal. Apa sih gelar Bapa yang kekal? Alfa Omega. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, Bapa dan Tuhan. Berarti kalau Allah ketemu Tuhan, Bapa ketemu Tuhan, pastinya Bapa kiasan apa Bapa kekal? Kalau Bapa ketemu Yesus manusia, itu Bapa kiasan yang disembah Yesus. Tapi kalau ketemu Tuhan, ini kasih karunia Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pasti Bapanya Bapa kekal. Siapa? Yesus itu sendiri. Contoh lain, 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia dari Allah, Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, Bapa ketemu Tuhan Yesus. Kalau ketemu Yesus manusia, berarti Bapanya Bapa kiasan yang dulu Yesus doa. Tapi ini ketemunya sama Tuhan Yesus Kristus. Berarti Bapa yang mana? Bapa kekal. Yesus kan gak Bapa kekal. Jadi ini Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Contoh lain. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Allah Bapa siapa? Roh Kudus ada di 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Kemudian dari Yesus Kristus dan anak Bapa. Anak Bapa siapa? Wahyu 2 ayat 18, dialah anak Allah. Anak Allah di surga yang matanya seperti nyala api, ya, kakinya seperti tembaga yang membara. Itu anak Bapa, bukan anak Bapa yang Yesus di bumi. Tidak. Ingat ya, kalau yang Yesusnya manusia, terus ketemu sama Bapa, berarti Bapanya Bapa kiasan. Sudah selesai kan Bapa kiasan? Sudah finish. Ini dibuktikan nanti di dalam Petrus. Misalnya kan kita ambil 3 contoh saja Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tuh Allah, Bapa, Tuhan, ya Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18. Bagi Yesus, baginya segala kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya itu. Yang segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya itu siapa? Ya Allah dong. Paulus misalnya, Paulus di dalam Roma 9 ayat 5. Iya, Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya itu. Roma 15 ayat 6. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes misalnya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Belum nanti di kitab Wahyu. Ya, jadi clear, ajaran rasul-rasul adalah Yesus Allah, Yesus Tuhan, doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Itu ajaran rasul-rasul, jemaat mula-mula. Clear? Saya ulang, jemaat mula-mula adalah mengikuti ajaran rasul-rasul. Efesus, Kisah Rasul 2 ayat 42. Karena rasul-rasul ini tahu waktu Yesus jadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga. Lalu ajaran rasul-rasul inilah yang jemaat mula-mula. Apa itu ajarannya? Doanya kepada Yesus tidak ada doa Bapa kami. Baptisannya dalam nama Yesus tidak ada baptisan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Ya. Anda harus bisa membedakan munculnya Bapa di kondisi Yesus masih jadi manusia beda dengan Bapa ketika Yesus sudah naik ke surga. Kisah para Rasul itu adalah tulisan-tulisan ketika Yesus sudah naik ke surga. Kalau di situ ada muncul Bapa, berarti Bapa kekal. Very simple kok.
Karena Yesus bergelar Bapa kekal, Yesaya 9 ayat 5. Gelar itu berlaku ketika Yesus sudah naik ke surga. Waktu Yesus masih manusia, dia memakai Bapa yang Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Kalau Anda tidak paham ini, ya Anda akan cuma ngotot doang. Bapa itu tetap Bapa yang dulu Yesus sujud. Salah, saudara. Rasul-rasul aja pengajarannya nggak seperti itu. Nah, mari kita lihat penyimpangannya. Rasul-rasul mengajarkan doa kepada Yesus, baptisan dalam nama Yesus, terus apalagi nyembah itu juga Yesus, ya. Lalu terjadilah penyimpangan ini kira-kira abad kedua menjelang mau ketiga. Muncullah orang yang sering saya balik namanya Annus Tertulia. Tertuli lah, nggak pakai A. Annus Tertuli, orang negro, orang Ethiopia. Rasul juga bukan, nabi juga bukan, ya toh. Murid Yesus juga bukan. Dia tidak pernah mengalami Yesus waktu jadi manusia. Nggak pernah mengalami Yesus jadi manusia, terus mati, terus bangkit, terus naik ke surga. Dia bukan saksi mata. Rasul juga bukan, nabi juga bukan. Dia bikin pengajaran yang namanya Tritunggal. Allah itu tidak lagi satu, Yesus Kristus tidak. Bapa, Anak, Roh Kudus, satu selama-lamanya. Ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Lalu diikuti oleh gereja-gereja. Sejak kapan Pak? Kurang lebih ya setelah para rasul matilah abad kedua, ya. Mulai abad kedua itu pengajaran-pengajaran itu. Lalu selain Annus Tertuli juga muncul nanti ada yang namanya Martin Luther, sehingga disebut gereja Lutheran. Lalu ada lagi John Calvin di abad 17. Abad 14 itu Martin Luther, lalu abad 17 John Calvin, sehingga disebut gereja-gereja Calvinis. Itu sampai hari ini tahun 2018 ya, masih memahami Allah itu tiga. Ajarannya banyak sekali, tiga tapi satu, tiga manifestasi tapi satu, tiga hakikat tapi satu, ya. Yang jelas itu bukan ajaran Rasul, ya. Lalu saya, Pendeta Henry Tandianta, tahun 2018 muncullah menjelaskan kitab Wahyu. Yesus itu Allah di surga. Tidak ada Bapa di surga. Bisa menjelaskan bagaimana Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 ditulis pakai huruf merah. Itu Yesus sekarang di surga. Di dalam Yesaya 66 ayat 1 atau Kisah 7 ayat 39 apa 49 gitu ya. Ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1, linknya coba dicek. Kisah 7 entah ayat 39 entah 49 ya. Ya. Itu sekarang Yesus di situ, ya. Di situ ada siapa saja, Pak? Kita ke Kolose 1 ayat 16. Di situ ada Yesus, otomatis ada Yesus. Tok ada Bapa, Pak? Enggak ada. Di situ cuma ada Yesus, lalu ada serafim jumlahnya 4, lalu ada kerub yang jumlahnya 999.971. Lalu ada malaikat yang jumlahnya 66.333.333.333. Sebab sepertiganya diseret oleh iblis ke bumi. Jumlah malaikat 100 miliar. Tinggal sisa 66 miliar,3. Ya, di sana udah itu. Bapaknya kemana, Pak? Nanti ditunjukin di Wahyu pasal 4. Lalu, oh bener ternyata nggak ada Bapa ya Yesus ya. Nggak ada yang duduk di tata surga. Seorang, tidak ada dua orang. Ya, ya. Kenapa Wahyu pasal 1, 2, 3 itu Yesus menjelaskan ya bahwa yang maha kuasa itu aku loh. Yang maha kuasa aku. Sebab Yesus harus menjelaskan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus juga, tapi Yesus yang sekarang di surga itu. Ya. Matius 26 ayat 64, linknya ke Wahyu 1 ayat 8, jadi clear. Bagaimana dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah nanti di Wahyu 21 ayat 7. Oh ternyata yang jadi Allah Yesus sendiri. Very clear.
Jadi mungkinkah ajaran gereja yang sudah ratusan tahun ini bisa salah? Oh, bisa banget, Pak. Bisa banget. Karena ini bukan ajaran rasul. Ya, ajaran Annus Tertulli, rasul bukan, nabi bukan, tapi diikuti. Ayo, sekarang gerejamu nyembah apa sekarang? Nyembah Bapa, Pak. Lah aku mau nanya, dasarmu apa? Kok nyembah Bapa? Rasul-rasul nggak ada yang ngajarin nyembah Bapa. Rasul-rasul nyembah Yesus, doa pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Kamu baptisan dalam nama siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajaran dari mana? Ajaran dari Annus Tertulli, Pak. Nah, dia nabi atau bukan? Bukan, Pak. Rasul atau bukan? Bukan, Pak. Bukan nabi, bukan rasul, ya. Sementara yang ajaran rasul-rasul yang tertulis di Alkitab Anda tolak. Allahmu berapa? 3 hakikat tapi 1, Pak. 3 manifestasi tapi 1, itu ajaran dari mana? Ajaran Annus Tertulli, Pak. Lalu diperbaharui lagi oleh John Calvin, Pak. Makanya gereja kami gereja Calvinis, Pak. Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus abadi selama-lamanya. Dasarmu apa? Ajaran John Calvin, Pak. Ada di Alkitab? Enggak. Kamu kan dihakimi memakai firman yang dikatakan Yesus. Yohanes 12 ayat 48. Yesus bilang di surga cuman ada aku. Aku nih Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Cuman atu-atunya. Ya. The one who sit in the throne in heaven itu. Ya. The one, tidak ada no father, no others. Ya. Jesus, ya. Only Jesus, ya. Hanya Yesus yang duduk di tata surga. Tidak ada Bapa, tidak ada lainnya. Tidak ada Bapa, tidak ada Bunda juga, nggak ada. Ya. The ruler, ya, satu-satunya penguasa cuman Yesus, nggak ada yang lain. Yang disembah di surga Yesus, nggak ada yang lain. Ya. Jadi Pak Basuki sangat mungkin, Pak, dan itu memang mungkin, dan itu benar, sudah terjadi, bahwa pengajaran yang 2000 tahun ini, ya, sekarang mau diluruskan. Ya, Anda mau dengar atau tidak peduli saya. Yang penting saya ya menyatakan kebenaran ini. Silahkan di cross check Alkitab. Yang menghakimi Anda bukan Pendeta Henry Tandianta, yang menghakimi Anda firman. Yang Anda imani tertulis di Alkitab enggak? Tertulis sih, Pak. Allah Bapa. Ya, konteks waktunya cocok enggak? Bapa kan waktu Yesus jadi manusia. Emang sekarang Yesus masih manusia? Yesus Allah di surga. Iya sih, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini momen Natal. Ayo, tobat ya. Mungkinkah ajaran gereja yang ribuan tahun ini salah? Jawabannya 100% yes. Mungkin bahkan 100% salah. Yang menghakimi bukan Pendeta Henry Tandianta. Yang menghakimi adalah firman Allah. Ada apa tidak di Alkitab yang Anda imani hari ini? Kalau tidak ya binasa. Yesus adalah satu-satunya Allah di surga. Sembah dia baru kamu selamat. Juru selamat mutlak harus Allah. Tidak ada juru selamat kok. Anak Allah, putra Allah nggak ada. Di surga hanya ada Yesus. Sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya Allah. Yang maha kuasa disembah di surga. Cuman Yesus. No father, no other. Tidak ada Bapa, tidak ada lainnya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan. Yang mau ikut baptisan, di cabang-cabang sudah banyak yang buka baptisan. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.